Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali nih bisa ke SD apa ini, Nurul Fajri. Lumayan jauh nih Pak Ade. Ya, Bu. 2 jam dari rumah saya. Tapi hari ini saya bersyukur karena di lain poin Allah memberikan kesempatan untuk silaturahim. Iya, benar. Tahu nggak Pak Ade pandangan saya tentang sekolah ini pertama kali? Belum tahu. Saya jatuh cinta lihat sekolahnya bersih banget gitu ya. Mungkin nanti bisa jadi apa sih praktik baik yang bisa dipraktikkan di sekolah-sekolah di Bekasi. Karena saya lihat ada apa ya, pengolahan sampahnya juga baik banget. Gimana Pak Ade? Masih bisa tersenyum hari ini? Insya Allah Bu, masih kita harus selalu tersenyum Bu, karena itu merupakan motivasi diri yang harus kita kembangkan untuk bahagia. Untuk bahagia. Ya, karena Pak Ade ini kan program Guru Penggerak itu sudah berjalan selama 1 bulan. Betul. Tidak mudah orang-orang ikut dalam Guru Penggerak karena saya tahu betul orang-orang yang masuk dalam program Guru Penggerak itu orang-orang hebat yang punya kualifikasi moral, Betul. kualifikasi pendidikan, dan juga kualifikasi teknologi yang juga nggak main-main. Maka pagi ini yang pertama saya mau tanya adalah say hi. Gimana kabarnya selama sebulan? Apa yang Pak Ade rasakan selama jadi Guru Penggerak? Baik Bu, luar biasa Bu ya, yang saya rasakan tuh banyak hal. Waduh. Setelah mengikuti program Guru Penggerak ini, yang pertama ya salah satunya adalah saya bisa mengenal banyak guru yang luar biasa, yang hebat, jadi bisa berbagi, bisa berkolaborasi. Ya. Kemudian yang lainnya ya untuk pengembangan diri saya juga Bu, karena belajar itu kan sepanjang hayat, kita harus belajar dan belajar, dan ini merupakan jembatan yang menjembatani untuk mengembangkan potensi saya Bu, potensi saya khususnya dalam bidang keguruan. Dan ya tujuannya, harapannya dengan Guru Penggerak ini saya bisa berkontribusi banyak menjadi agen perubahan untuk dunia pendidikan pada khususnya Bu. Dan tujuan utamanya adalah saya pengen mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu melalui kegiatan Guru Penggerak ini ya. Mungkin mohon doanya dari Ibu supaya saya diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam mengikuti program ini. Karena program ini luar biasa Bu, 9 bulan Bu. Sangat lama bagi saya. Kalau diibaratkan itu begitu 9 bulan mengandung brojol lahir namanya Guru Penggerak. Betul. Mudah-mudahan yang dilahirkan berkualitas gitu Bu. Allahumma. Nah Pak Ade, itu pasti harapan ya Pak dari semua orang ikut Guru Penggerak ini bisa membawa menjadi agen perubahan. Tapi saya mau tahu nih yang sesungguh-sungguhnya bagaimana rasanya. Karena jadi Guru Penggerak itu nggak mudah loh Pak Ade, tugasnya seabrek-abrek, terus apalagi ya harus punya motivasi yang tinggi. Apa yang Pak Ade rasakan, yang paling Pak Ade rasakan ketika ikut Guru Penggerak itu? Yang saya rasakan pertama senang Bu ya, senang, insya Allah senang, bahagia. Cuman saya juga mempunyai ada rasa khawatir, khususnya dalam manajemen waktu Bu. Dalam manajemen waktu, karena kita harus bisa memprioritaskan, menskala prioritaskan antara tugas dari CGP, kemudian tugas dari saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sebagai guru, sebagai kepala keluarga. Nah itu Bu. Curhat Yang saya rasakan memang dari memanage waktu ini, kita tidak mudah untuk memanage waktu ya, tapi dengan komitmen yang baik, insya Allah kita bisa dilalui. Apalagi tadi saya sudah mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah yang luar biasa, yang sangat baik dalam program ini. Itu Bu. Berarti Pak Ade, yang saya tangkap pagi ini itu banyak manajemen waktu yang baik ya untuk pembelajaran daring selama sebulan. Selain itu kan tadi Pak Ade menyebutkan juga kepada saya bahwa sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, memberikan dukungan yang baik. Bagaimana dengan rekan sejawat Pak Ade itu? Kayak guru, kayak yang lain ya di sekolah ini. Jangan-jangan ikut Guru Penggerak jadinya ini nih. Wah sibuk aja ngerjain kerjaan semuanya ini. Kira-kira dukungan ekosistem dari pihak sekolah termasuk rekan sejawat itu seperti apa Pak Ade?
untuk dukungan dari teman sejawat, teman-teman yang guru-guru yang ada di sekolah kami ya sama, alhamdulillah mendukung penuh program ini, dan mereka pun ketika saya minta untuk kolaborasi, insya Allah bersedia Bu. Jadi mendapat dukungan yang baik dari teman-teman guru juga. Ya, karena memang saya tidak hanya istilahnya mengedepankan program ini Bu, jadi sama-sama gitu, berimbang. Jadi tugas istilahnya tugas sekolah dikerjakan, kemudian tugas dari CGP juga dikerjakan gitu. Kan ini ada ketimpangan itu. Tidak ada ketimpangan. Tidak ada ketimpangan. Nah, ini kalau ada perbandingan skala prioritas 1 sampai dengan 9. Jauh banget. 1 sampai dengan 9. Iya. Ada tugas sekolah, ada tugas CGP. Iya. Ada skala yang harus didahulukan. Mana yang harus didahulukan, Pak? Yang paling utama Bu, yang Apa paling tuh? utama misalkan kita lihat atau tinjau dari waktu penyelesaiannya. Nah, misalkan kalau yang tugas CGP ini masih ada toleransi, ya, sedangkan tugas sekolahnya harus segera diselesaikan dan estimasi waktunya misalkan lebih sedikit, maka saya akan mendahulukan tugas sekolah yang utama. Karena mungkin dari tugas CGP ada toleransi. Atau sebaliknya, misalkan tugas CGP ini harus segera diselesaikan, kemudian di satu sisi tugas sekolah pun harus diselesaikan, maka saya koordinasi Bu, koordinasi dengan bapak kepala sekolah, apa bisa ini tugas sekolah ini istilahnya dikerjakan, tidak harus hari ini bisa meminta kebijakannya itu Bu. Ya, karena banyak kebijakan di guru penggerak itu salah satunya adalah kebijakan untuk banyak belajar daring. Iya. Setelah COVID ini datang ke Indonesia, tidak ada seorang pun yang siap, termasuk guru. Jadi banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Nah, Pak, di program guru penggerak itu kan banyak banget tuh hal-hal yang seperti apa ya Pak? Seperti Zoom, seperti apa lagi yang cukup apa ya, memberi warna dalam sebulan. Kira-kira menurut Bapak tuh feedbacknya menurut Bapak pembelajaran dari selama sebulan ini apa bikin pegel-pegel? Apa bikin garing? Apa jadi ini banget, jadi oke banget semua aplikasi apa aja yang sudah dipelajari guru penggerak itu Pak, kira-kira aplikasinya Pak? Selama ini sih Bu ya, untuk proses pembelajaran guru penggerak itu memang hampir 90% ya kalau menurut saya presentasinya itu daring ya Bu. Iya. Daring melalui LMS, Learning Management System. Iya, itu. Dan itu harus membutuhkan ya IT yang bisa dikatakan mumpuni ya. Kalau nggak dia terceret-ceret. Iya, bingung nanti untuk ngupload tugas aja gini kan sebetulnya itu udah ada Bu, udah jelas banget gini. Kalau tidak paham ya Tanya nggak terus. bisa, ya, gimana? Tapi alhamdulillah karena memang sekolah saya juga memfasilitasi dengan IT Bu, Iya. dan memang ada pelatihan IT. Iya. Jadi ya selama saya mengikuti program guru penggerak melalui daring ya alhamdulillah Bu bisa mengikuti gitu. Bisa mengikuti. Jadi Walaupun memang ada beberapa hal yang ya, terkendala, misalkan maaf Bu, sinyal yang tidak stabil. sinyal kan itu kan nggak bisa diprediksi Pak kalau sinyal. Betul. Artinya itu kan emang di luar jangkauan Iya. kita. Masih bagus nggak naik ke atas pohon kelapa cari sinyal. Ya. Tapi gimana sih Pak overall kesimpulan tentang pembelajaran daring di guru penggerak itu, bikin garing kah? Bikin kita tambah semangat kah? Atau menambah pengetahuan kira-kira Pak? Kalau misalnya nama ini Bu, nama pengetahuan khususnya untuk IT, karena ya walaupun daring Bu, tapi bagi saya bermakna Bu. Walaupun daring tapi bermakna, tapi daring pun tidak istilahnya hanya mendengar saja, tapi ada kolaborasinya, diskusi tetap ada gitu kan, kolaborasi dengan teman, kemudian apalagi ya materi yang disajikan pun bervariatif Bu, jadi tidak hanya ceramah menjelaskan, tapi ada diskusi. Tapi banyak hal yang Banyak hal baru yang saya dapat dari program ini Bu. seperti apa nih Pak? Ya salah satunya saya lebih memahami proses pikon Bu. Ikan. Konferensi itu kan Iya. lebih
Pikon ini selama ini apalagi buat saya guru TK, jadi pikon itu sesuatu yang sangat aneh. Mau nggak mau sekarang harus pikon terus tiap hari ya Pak. Iya. Setiap Jadi modul ya Bu, setiap submodul ada pikon lama-lama jadi pikon. Enggak ya Pak, karena setiap proses transformasi itu menurut Pak Ade itu sangat menyenangkan. Oh iya, saya juga sangat mengapresiasi loh Pak terhadap bagaimana Pak Ade dalam proses 1 bulan ini cukup strong ya. Insya Allah benar-benar. terlempar masuk. Berkali-kali terlempar tetap semangat gitu ya. Itu kan nggak mudah ya Pak. Kira-kira motivasi intrinsik apa sih yang mendorong Bapak biarpun terlempar berkali-kali, yang belum saya lihat saat ini naik ke atas pohon kelapa doang. Tentunya motivasi yang utama itu niat, Iya. niat, kemauan yang kuat. Ya ini saya ingin berubah, istilahnya ingin belajar lebih banyak Ya. melalui program guru penggerak ini. Dan tentunya pasti ada tantangannya Bu. Iya. Nah tantangan ini yang harus kita lewati, bukan kita hindari, tapi tantangan itu lewati. Nah untuk melewati tantangan itu pasti ada hal yang harus kita lakukan. Jadi dicari solusinya ketika ada permasalahan itu, bukan kita hindari itu. Jadi motivasi intrinsik yang membuat saya bisa bangkit semangat yaitu niat Bu. Niat yang ikhlas. Insya Allah saya semangat konsisten untuk mengikuti program guru penggerak ini sampai selesai. Wih, mantap. Pak, tadi kan Bapak bicara sedikit mengenai setiap tantangan itu harus dihadapi, harus dilewati. Betul. Bukan dihindari. Kalau dihindari, kalau berhindar-hindar gitu. Cuman pagi ini saya juga mau menanyakan tuh Pak, kira-kira caranya gimana tuh Pak supaya semua tantangan itu bisa dihindari, bisa kita lewati maksud saya. Misalnya mensiasati mensiasati pembelajaran daring yang tidak mudah, bagaimana cara Bapak untuk mensiasatinya? Terus bagaimana juga cara Bapak mensiasati? Ini kan kita belum dibagi pulsa nih pakai Mendikbud nih by the way. Ya, tunggu sampai hari ini belum ada. Belum ada pulsa nih dari Kemendikbud. Jadi bagaimana cara Bapak ini menghadapi berbagai hal yang mungkin cukup memberi warna Pak dalam perjalanan guru penggerak ini, tetap bisa stay on, tetap lurus di barisan gitu ya. Apa aja tuh Pak kira-kira? Yang pertama seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, niat. Kemudian kalau ada permasalahan kita identifikasi masalahnya dulu Bu. Kemudian kita cari fokus masalahnya terhadap di mana. Kemudian kita tentukan pemecahan masalah yang terbaik untuk permasalahan itu apa. Nah, dari situ kita rancang pemecahan atau solusi dari masalah tersebut. Kemudian kita terapkan apakah pemecahan masalah ini sesuai atau tidak. Kemudian kita refleksi. Refleksi apa? Refleksi, jadi kita melakukan refleksi untuk perbaikan atau untuk solusi dari masalah yang mungkin kita hadapi gitu. Kira-kira masalah yang paling nggak bisa dihindarkan pada program guru penggerak ini apa? Ya mungkin permasalahannya itu Bu. Jadi ketika sedang dilakukan daring, nah kemudian seperti kemarin sedang pikon, tiba-tiba kondisi ini internet itu tidak stabil Bu. Tidak stabil itu saya tidak bisa gimana ya. Jadi di satu sisi ingin mengikuti, sementara koneksi internet tidak stabil karena mungkin tidak stabilnya karena cuaca gitu. Iya, seperti kemarin lagi mendengarkan atau menyimak penjelasan tentang elaborasi yang modul 1.1 itu kan tiba-tiba hujan Bu. Dulu mati wet. Nah itu yang tidak bisa dihindarkan Bu. Kita usahakan juga kan karena sudah bisa dikatakan kodrat ya itu Bu. Iya, nggak bisa dilawan ya utamanya Pak. Itu yang tidak bisa dihindarkan. Nggak bisa dihindarkan ya Pak ya. Misalnya berhubungan dengan koneksi internet. Iya, koneksi internet. Kalau yang lain insya Allah dengan koordinasi, kemudian dengan niat, keyakinan yang kuat insya Allah mungkin bisa lalu. Oh ya Pak, kan ada kodrat yang tidak bisa dihindarkan. Kodrat kita sebagai pendidik itu adalah
mengajar gitu ya Pak ya. Iya. Tapi di guru penggerak kodrat kita juga saat ini adalah mempelajari tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Yang kalau saya nggak salah poinnya itu Ingarso Suntalada, Iya. Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Iya. Kira-kira menurut Bapak ini setelah sebulan Ingarsa Suntalada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, saya pengen tahu tuh Pak, bagaimana sih pandangan Bapak tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara? Itu sebetulnya untuk trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sudah sudah diterapkan di sekolah kami. Cuman karena memang pemahamannya istilahnya belum terlalu luas, jadi menganggapnya yang kita lakukan itu belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Padahal sudah, ya contohnya saja untuk Ingat Sosungkulodo itu kan ketika guru yang bergabung di sekolah kami itu ada tes dulu. Tes dulu misalkan pertama tidak boleh merokok, itu udah pasti Bu. Oh iya. Ada aturannya. Kemudian harus berseragam rapi, gitu. Nah itu kan bisa dikatakan untuk kedepannya bisa memberikan contoh teladan kepada siswa gitu. Kemudian untuk yang tim Majalah Kaso pun kan di tengah-tengah kita harus berinovatif, menjadi fasilitator, menjadi motivator bagi tumbuh kembang siswa. Dan memang di sekolah kan sudah begitu Bu, sudah dilaksanakan. Contoh untuk pembentukan karakter, ada karakter religius, ada beberapa program. Salah satunya adalah program misalkan untuk menanamkan pembiasaan akidah, misalkan ibadah tepat waktu, contohnya sholat lima waktu itu setiap wali kelas wajib memberikan bimbingan, bahkan tidak hanya sekedar materi yang diberikan, tapi langsung praktek. Jadi praktek sholat, kemudian praktek berdoa, jadi sambil dibimbing oleh guru itu sendiri setiap wali kelas. Kemudian memberikan dorongan kepada siswa ketika proses pembelajaran, ya kita mencoba misalkan kalau ada siswa yang tidak paham itu, kita kasih semangat, misalkan tidak perlu sholat, salah bukan begitu, enggak. Jadi prosesnya kita membangkitkan motivasi anak supaya anak bisa mengikuti semangat dan nanti bisa berkembang, baik itu secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Ya. Pak Ingarsa Suntalada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Tadi saya tertarik banget tuh dengan poin Ingmadianya Bapak di sekolah ini. Ingmadia di sini adalah guru harus terus berinovasi. Kira-kira inovasi apa yang dikerjakan selama masa daring ini? Kita tahu ya Pak, daring itu telah mengubah mindset, telah mengubah cara pandang dari yang biasa menjadi luar biasa. Asal tidak binasa aja. Karena banyak juga sekolah-sekolah yang menjadi tidak aktif ketika pembelajaran secara daring. Banyak juga sekolah yang tutup ketika daring terjadi. Nah, yang saya ingin bertanya di Ingmadia di sini Pak, bagaimana sekolah ini menerapkan konsep itu gitu loh. Kata Bapak, guru tadi apa Pak, harus inovatif. Sejauh mana pembelajaran inovatif daring di kelas Bapak itu? Ya. Dasar konsep itu. Alhamdulillah sih Bu ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran daring ya, kalau kategori inovatif itu ya setiap guru mengupgrade pengetahuannya khususnya tentang dari bagaimana menyajikan pembelajaran daring yang bermakna bagi siswa. Tentunya langkah yang kita ambil pertama dari gurunya dulu. Jadi kita menjadwalkan pelatihan. Kebetulan di sekolah kami itu ada Kabid IT. Waduh, keren. Ada Kabid IT Bu. Jadi kita melakukan pelatihan yang sudah dijadwalkan terencana. Ya tujuannya supaya memberikan ilmu pengetahuan khususnya bidang IT kepada guru. Ya. Kemudian nanti dievaluasi, dipraktekkan, kemudian direfleksi. Nah, di mana saja yang belum bisa menguasai IT, kemudian kita berikan pelatihan lagi. Dan yang saya lakukan sendiri, ya tentunya karena di sekolah kami itu kelasnya beberapa level Bu. Ya. Jadi saya kan kebetulan diamanahkan mengajar di kelas 5 pelajaran tematik. Itu ada 5A, 5B, 5
C. Jadi kita kolaborasi Bu ya. Kolaborasi dalam menentukan materi mana nih yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran daring. Dan tentunya kita mengikuti arahan dari pemerintah, yaitu penyederhanaan kurikulum juga Bu. Kemudian kita membuat video pembelajaran yang menarik, ya, itu hasil diskusi. Kemudian tidak hanya video, karena kalau video itu kan anak hanya menonton gitu. Ya, betul. Nonton saja, tapi kita juga diselingin Bu dengan Zoom. Itu kan Zoom bisa lebih interaktif. Jadi pembelajarannya bisa menggunakan video, kemudian Zoom. Kemudian yang saya lakukan ini sih belum semuanya, guru mengikuti menggunakan Office 365. Oh, apa tuh Pak? Itu sama dengan aplikasi Zoom. Cuman kita harus punya akun tersendiri. Kalau tidak punya akun ya susah. Oh, kayak sistem kerja di UT itu ya, pakai web. Jadi dia pakai Microsoft Office. Betul. Juga. Jadi kalau nggak ada akun satu persatu dia nggak bisa masuk. Jadi ketika login harus punya password sendiri. Iya sih, cukup kreatif dan inovatif ya Pak Ade. Cuman apakah usaha-usaha yang Bapak lakukan itu kan di sini jenjangnya saya lihat sekolahnya nih banyak nih, ada SD, ya terus ada SMP, ada SMA. Kalau SMP SMA nggak terlalu sulit mengajarkan teknologi ya, karena mereka mungkin sudah lebih familiar dengan gawai mereka ya, udah tatut-tatut gitu. Gimana kalau ngajarin anak SD yang belum pernah belum pernah ngerti gimana pakai Zoom ya. Terus gimana caranya masuk ke Cibot juga kita baru kemarin ya. Terus gimana tuh aplikasi yang lain? Bagaimana Imajia di situ Pak prosesnya untuk itu? Dan bagaimana kalau di lapangan itu kita ketemu sama orang tua yang juga kurang peka kurang peka dengan yang namanya perkembangan teknologi, taunya nyalahin aja. Gimana tuh Pak? Iya, kalau selama ini ya Bu, selama proses pembelajaran dari ini alhamdulillah kalau di sekolah kami ya berjalan dengan lancar, baik. Adapun memang itu sih udah kalau misalkan ada orang tua yang atau siswa yang belum paham ya, karena pembelajaran dari ini adalah pembelajaran dari rumah Bu ya. Nah, tugas utama orang tua atau pendampingan orang tua ini sangat penting. Jadi kami ya memberikan himbauan kepada orang tua untuk bisa mendampingi Bu. Jadi untuk bisa mendampingi pembelajaran dari ini. Jadi kami sosialisasikan Bu, kami sosialisasikan kepada orang tua bahwa dalam proses pembelajaran daring ini orang tua sangat berperan dalam pendampingan belajar anak di rumah. Baik. Berarti ada metodenya melalui pendampingan. Pendampingan itu apakah ditempuh dengan cara sosialisasi program by parenting atau kita hanya memantau lewat WA group? Dua-duanya boleh dilakukan. Karena di sini juga ada yang namanya visi Bu. Apa itu visi Pak? Jadi organisasi yang keanggotaannya dari wali murid Bu. Untuk istilahnya mewadahi, misalkan ada aspirasi dari orang tua, kemudian memberikan solusi. Dan kemarin juga alhamdulillah tahun ajaran ini sudah 2 kali melakukan seminar Bu. Seminar yaitu untuk menguatkan karakter, menguatkan kalau kemarin 2 seminar itu untuk menguatkan orang tua dalam proses pendampingan di rumah selama masa COVID ini. Iya. Oke. Tahun ajaran 2020-2021 ini sudah 2 kali melaksanakan parenting seminar, ya parenting seminar melalui ini Zoom. Wih, mantap. Jadi program parenting di sekolah ini dilakukan via Zoom. Kira-kira itu cukup efektif nggak Pak untuk diteruskan ke depan? Untuk kan kata Bapak yang saya tangkap nih Pak, program di sekolah ini bisa mendapatkan feedback yang baik karena ada program kolaborasi yang tadi ya. Imajia di sekolah ini bagus loh Bun, karena orang tuanya secara ini sudah terprogram dengan program
parenting gitu. Iya. Apakah program ini akan diteruskan di tahun ajaran berikutnya Pak? Insya Allah Bu, insya Allah akan dilanjutkan, cuman melihat kondisi juga. Ya mudah-mudahan kedepannya pandemi ini udah nggak ada Bu. Jadi kalau pandemi sudah nggak ada ya kita tetap melakukan, dan emang ini sudah apa namanya, sudah kekhasan sekolah kami, ada parenting club, dan ini dari berdirinya sekolah ini udah ada Bu, yang udah ada, dan nanti kedepannya ya kami berharap tetap ada, cuma mungkin nanti dari segi teknis menyesuaikan untuk kegiatan parentingnya. Jadi orang tuanya caranya orang tuanya yang dikasih edukasi melalui Zoom, Betul. bukan anak-anaknya yang diedukasi melalui Zoom. Sebelum ketika ada kendala ya gitu ya. Betul. Atau bukan program pendampingan seperti model homeschooling door to door gitu ya. Enggak. Itu juga dilakukan Bu. Oh, oke, itu juga dilakukan. Kalau Oke. memang jadi kan pertama kita melakukan daring Bu. Melakukan daring, kemudian kita diagnosis permasalahannya. Pertama kita dari gawai. Gawai. Apakah orang tua punya gawai semua? Dan alhamdulillah di sekolah kami itu hampir 99% punya Bu. Itu sudah tidak salah. Kemudian yang kedua, apakah orang tua bisa mendampingi? Karena ada juga orang tua yang sibuk Bu, Iya. yang dua-duanya kerja. Iya. Gitu. Nah itu kita terapkan fleksibilitas waktu. Betul. Ya, jadi misalkan dibuatkan kuesioner Bu. Ibu orang tua sanggupnya istilahnya kalau mendampingi pembelajaran siswa bisanya kapan? Jadi kita kasih waktu yang fleksibel Bu. Kita membuatkan jadwal misalkan dari jam 8 sampai jam 11 itu untuk formal istilahnya ya, untuk formalnya. Nah di 2 jam itu kita mempersilahkan kepada orang tua, karena kan tidak semua orang tua bisa mendampingi di saat itu juga atau sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan Bu. Jadi kita memberikan keleluasan waktu kepada orang tua untuk mendampingi anaknya gitu. Itu selalu setiap kegiatan itu ada harapan, ada juga peta kekhawatiran ya Pak. Jadi ada harapan dan kekhawatiran. Harapan kita semua COVID akan selesai di bulan Januari. Harapan kita semua sekolah di Indonesia bisa bertatap muka. Harapan kita semua kita kembali ke back to normal. Tapi itu sekali lagi harapan. Kekhawatirannya adalah saya kembalikan nih. Kekhawatirannya adalah bagaimana jika apa namanya COVID ini terus berlangsung. Kira-kira menurut Bapak ke depan metode apa yang paling pas? Metode daring apa yang akan Bapak kembangkan untuk sekolah Bapak? Luar biasa. Pertanyaannya luar biasa Bu. Enggak lah, santai aja. Luar biasa. Bukan pemikirannya. Wow gitu Bu. Enggak juga. Artinya sekolah ini juga wow gitu ya. Iya. Bayangin begitu saya masuk aja saya langsung wow, jatuh cinta lihat bersih banget gitu ya. Tentunya ini Bu, kalau pendapat saya, kalau misalkan ya mudah-mudahan sih enggak ya Bu ya. Iya kan tadi saya bilang kita ada peta harapan gitu kan, dan kekhawatiran. Harapan kita semua everything is over. Oke Pak Jadi, silakan. merefleksi proses pembelajaran daring yang sudah kita terapkan. Jadi kita tinjau dari sisi kekurangannya apa, dari kelebihannya apa, kelebihannya kita lanjutkan, kekurangannya kita evaluasi gitu. Cuman untuk program atau model pembelajaran seperti apa yang nanti akan saya istilahnya laksanakan ya, terapkan ya selama ini yang masih bisa berjalan pertama menggunakan video Bu. Video hasil rekaman sendiri gitu ya. Dan kedua menggunakan Zoom. Ya, itu. Berarti dua opsi tadi Dua di opsi ini. video. Berarti kalau video itu gimana caranya Pak? Jadi video itu pertama kita mendiskusikan kolaborasi dengan walas yang lain, materi mana yang akan kita berikan. Ya tentunya materi esensial, materi yang sudah kita sederhanakan. Karena kan buat video juga kalau kelamaan jenuh Bu. Iya. Jenuh anak dosen, makanya ya dibuatkan seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian kita buat PowerPoint Bu, kalau saya biasanya. Makanya jago banget PowerPoint-nya. Nah setelah ada PowerPoint, kemudian direkam menggunakan aplikasi Camtasia.
Wah, apalagi itu aplikasinya tuh, Pak? Kita slideshow Bu, ya. Jadi filenya kita slideshow, kemudian direkam, kita sambil menjelaskan. Misalkan ciri-ciri makhluk hidup, misalkan bergerak, gitu. Nanti muncul kata bergerak, kita jelaskan, gitu. Kemudian nanti di-upload di YouTube, kemudian linknya diberikan ke WA grup kelas. Dan, Kenapa harus di-upload di YouTube? nah, karena ini Bu, jadi videonya itu Berat. besar Bu ya. Jadi kalau misalkan langsung diberikan di mana, di WA grup, apalagi misalkan dalam satu hari itu ada 2 pelajaran bahkan 3 pelajaran, itu akan khawatirnya HP-nya di hang Bu. Berat, susah untuk dibuka. Baik, apakah di sekolah ini mengalami kesulitan pulsa nggak Pak? Kan kalau di sekolah ini saya lihat sekolahnya agak menengah ke atas ya. Ya, Kalau di sekolah yang agak butuh perjuangan, saya bilangnya butuh perjuangan, itu kan pulsa jadi kendala. Sementara kan kalau kuota ngupload YouTube, iya. gurunya jadi YouTuber semua di sekolah. Besok-besok, apa sih namanya? Ada nggak sekolah ini mengalami kendala pulsa? Sejauh ini tidak Bu. Ya, Karena sekolah sudah memfasilitasi WiFi. Oke. Satu, kita sudah memfasilitasi WiFi. Kedua, kemarin kan dari Kemdikbud ya Bu. Ya, di Kemdikbud betul. Alhamdulillah sekolah kami mendapatkan. Ini bukan Untuk pesan guru- sponsor ya? Bukan pesan sponsor. Berarti terima kasih sama Kemdikbud dong ya. Sekolah kami Bu, untuk siswanya mendapatkan, untuk gurunya juga mendapatkan. Oh gitu. Jadi untuk pulsa insya Allah, kecuali mungkin kalau di rumah Bu. Nah iya. Kalau di rumah itu ya, Ini kan sebagian besar anak-anaknya nggak sekolah nih. ya. Saya dengar katanya sekolahnya muridnya 700 orang. Subhanallah ya Pak. Alhamdulillah Bu. 700 orang itu kan rata-rata di rumah. Betul. Kalau misalnya dia nggak punya pulsa, kan bisa aja ada situasi nggak punya pulsa. Itu solusinya apa yang diberikan sama guru Pak? Seandainya pada saat itu harus streaming ya jam sekian, Ya. tiba-tiba pulsanya habis kan bisa saja terjadi. Itu Alternatif apa? fleksibilitas waktu Bu. Jadi kita tidak harus misalkan ada jadwal TK Bu ya, tahsin tahfiz, misalkan jadwalnya jam 8 sampai jam 9 anak harus ikut, ternyata orang tuanya belum punya pulsa. Misalkan kalau dari segi permasalahan pulsa, maka kita ya silakan nanti kapan kira-kira bisa mengikuti, karena kita tetap ngasih catatan, boleh anak ini belum mengikuti ini gitu, nanti dikomunikasikan. Tapi sejauh ini alhamdulillah Bu, orang tuanya support. Ya karena Bapak tadi sudah punya apa sih parenting di awal itu ya. Betul. Cuman pembelajaran daring ini betul-betul bikin kita agak sedikit apa ya Pak Ade, agak sedikit shock. Betul. Karena tiba-tiba gitu Bu, kita tidak merencanakan. Tiba-tiba nggak boleh sentuh, nggak boleh pegang. Emang wah pokoknya itu luar biasa mengadakan perubahan. Nah Pak, setelah apa tadi kita merefleksikan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya juga mendapatkan informasi bagaimana sekolah ini punya praktik baik Ya. yang tetap mendorong proses pembelajaran itu berlangsung selama 1 semester. Tidak mudah ya Pak ya. Kira-kira Pak, praktik baik apa yang akan tetap Bapak pertahankan untuk ke depan gitu ya Pak ya? Ya. Yang pertama tentunya ya, memberikan teladan Bu. Memberikan teladan tidak hanya kepada siswa, karena memang masa pandemi ini memberikan teladan kepada siswa kita tidak bisa langsung menerapkannya Bu ya. Karena siswa itu kan tidak hadir bersama kita. Ya. Jadi siswa di rumah, kita di sini, ya setidaknya memberikan teladan kepada teman sejawat, kemudian kepada komunitas yang ada di sekolah itu. Yang pertama memberikan teladan. Kemudian ya pengembangan diri Bu, pengembangan diri saya pribadi. Artinya selalu untuk belajar terus sepanjang hayat, untuk mengupgrade pengetahuan. Kemudian kalau dari segi pendidikan ya berarti meningkatkan 4 kompetensi Bu. 4 itu yang terutama itu berarti yang pedagogis dan profesional itu yang harus saya tingkatkan. Pak, pedagogis dan profesional itu kan sejatinya harus dimiliki oleh seorang Harus guru. dimiliki Bu. Nah, apakah dengan pembelajaran daring itu profesional guru kan otomatis terupgrade dari percakapan yang kita bicarakan ya Pak. Tapi apakah pembelajaran yang berpusat pada siswa itu bisa terlaksana Pak?
pada saat Zoom sama video itu? Pertanyaan yang paling menggelitik buat saya, Pak. Karena kalau di saya guru di taman kanak-kanak itu bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, buat kami agak sulit. Nah, pagi ini saya ingin bertanya sedikit, Pak. Bagaimana sekolah ini bisa menerapkan pembelajaran daring yang berpusat pada murid? Ada ketepatan mesti. Untuk pembelajaran daring yang berpusat pada murid karena aplikasi yang digunakan adalah Zoom dan video ya. Memang ya kita tidak bisa menerapkan 100% seperti tatap muka Bu ya. Benar. Karena di situ satu, kita tidak bisa atau tidak bisa mengkolaborasikan siswa Bu. Iya. Dengan siapa siswa harus berkolaborasi gitu kan secara tatap muka, tapi kita juga bisa menyesuaikan ya. Kalau misalkan kita menggunakan Zoom, ya, kita menggunakan Zoom, ya setidaknya anak diminta berpendapat Bu, diminta berpendapat. Kemudian kalau misalkan untuk kolaborasi, ya saling tanya dengan temannya gitu Bu. Tapi memang secara 100% untuk menciptakan pembelajaran daring yang berpusat pada siswa melalui proses dari itu ya itu menjadi sebuah tantangan bagi kita Bu. Kita cuman ya untuk pelaksanaan di sekolah kami untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa itu yang menggunakan Zoom itu sendiri seperti yang kita lakukan dalam proses guru penggerak Ikon. Cuman bedanya kalau Ikon itu kan bisa di kelompok kecil Bu ya. Iya. Klik linknya. Iya. Nah kalau di Zoom itu belum. Jadi hanya istilahnya tanya jawabnya atau misalkan diskusinya ya langsung aja Bu. Langsung di tempat. Iya. Jadi anak silakan ungkapkan pendapat kalian. Jadi menurut paparan yang Pak Adi kerjakan berpusat pada murid adalah memberikan kebebasan secara penuh kepada siswa-siswanya untuk mengeluarkan pendapat gitu ya Pak. Apakah itu akan terus dipertahankan Pak? Seandainya COVID-nya manjang terus, ini mas COVID. Kita lihat kondisi itu, jadi disesuaikan dengan refleksi yang dilakukan. Baik. Pak, di kelas kan tadi Bapak kalau Ingat Sosong Tolodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani pada memberikan kebebasan penuh pada siswa ketika melakukan Zoom. Praktik baiknya kalau realnya nih, kalau misalnya nanti COVID-nya udah habis di berikut ini. Udah tatap muka ya Bu? Udah tatap muka. Kira-kira ada konsep baru nggak yang mau terapkan di kelas nih Pak? Insya Allah sih Bu. Ya, Insya Allah dari hasil pembelajaran yang kemarin sudah saya pahami, ya, untuk menerapkan proses pembelajaran yang pusat pada siswa, ya, kita harus mempelajari dari segi pertama dari model pembelajarannya Bu ya. Model pembelajaran itu kita harus menguasai model-model pembelajaran yang inovatif. Ya, tentunya ya contohnya contextual teaching and learning gitu. Jadi sumber belajar anak itu tidak hanya di buku, kemudian tidak hanya di kelas, tapi kita bisa melibatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar karena sekolah ini juga memanfaatkan lingkungan ya sebagai keunggulan sekolah kalau saya lihat Pak. Bisa cerita sedikit nggak di sekolah Pak Ade ini ada program apa Pak berkenaan dengan lingkungan yang menjadi keunggulan? Baik. Untuk programnya untuk berkenaan dengan lingkungan ya pertama itu kemarin alhamdulillah Bu, sekolah kami sudah ditunjuk untuk mewakili sekolah sehat ya, Adiwiyata namanya, Adiwiyata. Iya Adiwiyata. Ditunjuk untuk mewakili nasional Bu. Iya. Nasional. Kemudian kemarin juga alhamdulillah sekolah kita menjadi sekolah sasaran untuk program Unilever. Apa itu program itu Pak? 5 pembiasaan hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun, kemudian isi piringku dengan menu yang sehat dan gizi serta minum air putih, kemudian gosok gigi pagi dan malam, kemudian kelola sampah, dan yang satu lagi kebersihan tentang toilet dan kamar mandi. Cuci tangan, ya. isi piringku, next is toilet, ya. Gosok gigi, toilet, sampah. Ini sampah paling menarik buat saya. Satu lagi apa tadi Pak?
Yang mana? Yang kan 5 panca ya, Iya. berarti cuma 5 ya. Nah, ini lagi saya bicaranya sekarang kondisinya saya balik Pak, lagi COVID. Bagaimana sekolah Bapak bisa menerapkan adiwiyata yang seperti itu? Metode apa yang Bapak bisa kerjakan sehingga sekolahnya tetap kinclong gitu? Gimana tuh Pak? Iya. Kalau metode untuk penerapan ke siswa dulu ya Bu ya. Ya, Metode untuk penerapan ke siswa ya kami buat video edukasi. video Ya, edukasi. video edukasi, kemudian player edukasi Player. yang nanti diberikan ke siswa melalui dari siswa mempelajari, dan setelah siswa mempelajari, siswa disuruh untuk mempraktekkan. Karena pada intinya penerapan karakter itu atau penerapan kebiasaan itu ya dengan praktek langsung Bu. Ya, praktek Jadi langsung. praktek langsung, kegiatan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau pembiasaan. Nah, kebiasaan itu akan lama tahun akan tumbuh menjadi karakter Bu. Oh iya. Nah, itu untuk penerapan ke siswa berkenaan dengan sekolah sehat gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk kesehatan dan kebersihan sekolah kami sendiri ya tentunya itu kita mengedukasi setiap warga sekolah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebetulan sekolah kami juga alhamdulillah ada stakeholder yang membantu untuk proses kebersihan itu sendiri Bu. Oh gitu, kerjasama dengan pihak lain. Ya, tapi tetap warga sekolah ini. Oh, warga Jadi sekolah. namanya tenaga pendukung. Oh, Nah, jadi tenaga pendukung itu lebih diprioritaskan untuk menjaga kebersihan kesehatan sekolah. seperti EB gitu Pak. Ya. Terus, Oh, jadi sekolahnya bersih ya Pak. tapi ya tidak berfokus ke TP aja. Jadi setiap guru juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan. Ada satu program yang di 5 Panca Set yang juga menarik. Iya. Itu isi piringku. Kalau asumsi saya isi piringku itu kan berarti diisi sama makanan ya Pak ya. Betul. Itu sendiri programnya seperti apa tuh Pak? Isi piringku. Gitu. Jadi sebetulnya itu program untuk ini Bu ya, untuk anak bisa mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Diwajibkan gitu. Diwajibkan, diharuskan, disarankan. Jadi kita mengedukasi. Jadi di sekolah kami, insya Allah kami yakin kalau untuk isi piringku itu sudah menjadi kebiasaan Bu. Iya. Karena orang tuanya itu sudah peduli sekali terhadap kesehatan dan asupan gizi untuk anak-anaknya gitu Bu. Iya. Cuma kita untuk menguatkan aja, dan mengingatkan supaya memang anak tumbuh kembang dengan gizi yang baik, yang seimbang. Gitu, Bu. Baik Pak Ade, kita udah ada di akhir perjalanan ini. Waduh, Bu. Kalau naik kereta ini udah mau stasiun gerbong terakhir nih Pak Ade. Gitu ya. Jadi tadi secara ringkas kita sudah dapat mengenai refleksi pembelajaran selama 1 bulan ya. Betul, Bu. Jadi guru penggerak. Terus program Pak Ade ke depan itu yang akan dilanjutkan praktek baiknya itu melalui Zoom ya, separuh saja.